Selamat datang rekan-rekan di channel ini. Video kali ini kita akan membahas substansi dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang membahas terkait dengan penataan tenaga honorer. Ada dua hal yang setidaknya bisa menyelamatkan para tenaga honorer di Undang-Undang yang disahkan pada 3 Oktober 2023 yang lalu. Informasi selengkapnya ayo disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Indonesia saat ini sedang merayakan momen bersejarah dengan disetujuinya rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara menjadi undang-undang ASN oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa dikatakan bersejarah? Oleh karena memang undang-undang ini merupakan salah satu dokumen rancangan undang-undang yang telah dibahas dan memakan waktu kurang lebih 5 tahun lebih. Jadi betapa pentingnya undang-undang ASN ini sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk kemudian disahkan. Keputusan terkait rancangan undang-undang ASN telah meraih dukungan luas dan memberikan nafas baru bagi para tenaga honorer di seluruh negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdillah Azwar Anas pun dengan sukacita menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berperan di dalam penyusunan rancangan undang-undang ASN ini. Rekan-rekan, setidaknya ada pengesahan undang-undang ini merupakan langkah besar yang akan memberikan perubahan signifikan di dalam masa depan tenaga honorer di Indonesia. Apa yang membuat undang-undang ASN ini begitu sangat penting? Setidaknya terdapat 2 poin kunci yang akan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi para tenaga honorer. Yang pertama adalah sebelumnya lebih dari 2,3 juta tenaga non-ASN di Indonesia hidup dalam bayangan ancaman penghapusan dan pemutusan hubungan kerja secara massal sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen P3K, yakni penghapusan tenaga honorer yang berlaku pada bulan November tahun 2023. Namun dengan disahkannya rancangan Undang-Undang ASN ini, maka rencana pemutusan hubungan kerja dan penghapusan pada bulan November 2023 itu secara otomatis dibatalkan, sehingga para tenaga honorer masih aman dengan kondisinya saat ini, yaitu tetap bekerja di pemerintahan. Kemudian poin yang kedua, yakni pendapatan yang tetap stabil. Salah satu poin krusial yang akan diatur di dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dan petunjuk teknis dari pelaksanaan undang-undang ini adalah pendapatan tenaga non-ASN saat ini tidak akan mengalami penurunan, sehingga dengan demikian tenaga honorer tidak perlu khawatir adanya penurunan pendapatan dan penurunan gaji yang dilakukan oleh pemerintah di dalam rangka penataan tenaga honorer ini. Rekan-rekan sekalian, ini artinya pendapatan para tenaga honorer tetap akan stabil dan terjamin. Rancangan Undang-Undang ASN ini merupakan harapan yang telah lama dinantikan oleh para tenaga honorer di seluruh negeri. Ini adalah pintu menuju masa depan yang insya Allah akan lebih pasti dan cerah bagi para tenaga honorer. Keputusan ini juga mencerminkan bahwa pemerintah dan DPR dapat bekerja sama untuk menciptakan perubahan positif di dalam kehidupan rakyat Indonesia. Rekan-rekan, bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap 2 poin dimaksud? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.